Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Di kesempatan kali ini dari Pak Toto nanti akan berbagi kembali untuk perakitan mesin jenis Panther 25. Kebetulan dari lokal sini saja, dan semoga apa yang Pak Toto bagikan nanti bisa bermanfaat kembali untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Mungkin dari para pemirsa DMC Purwodadi yang belum menyaksikan video pembongkaran ataupun dari estimasi dari perbaikan mesin Panther 25 ini bisa menyimak video kita yang telah kita bagikan. Kita akan melakukan untuk penyetelan askruk. Di sini dari Pak Toto menginformasikan dari metal jalan, metal duduk, metal samping terdapat pergantian karena sudah terdapat kerusakan. Untuk memasang dari metal tersebut ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu dari bentuk metalnya. Untuk yang menempel di bagian silinder blok terdapat cowaan oli, sedangkan untuk yang menempel di pasangan metal duduk atau yang di bagian bawah polos, tidak ada lubangnya atau cowaan oli, ini harus diperhatikan sekali. Karena apabila terbalik pastinya dari oli tidak bisa membasahi di bagian askruk dan menjadi kerusakan metal ataupun dari kerusakan askruk. Atau mungkin bisa disebut kruk as, ada yang menyebut askruk. Dari seker-seker sudah Pak Toto pasang dengan stang piston atau pistonnya sudah kita pasang, kemudian dari ring juga sudah kita pasang. Di sini dari Pak Toto sedikit menjelaskan untuk pemasangan dari ring piston sebelum kita melakukan penyetelan askruk, karena ini memang harus dipahami sekali. Dari ring oli kita tidak akan salah untuk memasangnya, tapi untuk di posisi ring nomor 1 dan nomor 1 ini yang paling atas nomor 1, yang tengah ini adalah nomor 2, ini jangan sampai keliru, karena apabila kita memperhatikan dari bentuk ring piston tersebut akan terdapat perbedaan. Satu diantaranya untuk yang nomor 1 terdapat huruf N. Ini sudah Pak Toto pasang, kita letakkan di bagian atas, nanti fotonya untuk lebih jelas kita foto pakai makro, jadi dari gambar lebih jelas. Ada huruf N yang tertera di sini, sedangkan untuk di bagian nomor 2 dari ring ini bisa dipasang bolak-balik. Maksudnya bolak-balik itu adalah berposisi di atas, di bawahnya ini tidak terdapat perbedaan. Sedangkan untuk yang nomor 1 apabila terbalik akan terdapat perbedaan karena dari bentuk ring. Selain dari huruf N tadi, huruf N merupakan dari posisi atas, tapi untuk ring yang nomor 1 itu bila diperhatikan ada bentuk yang berbeda. Karena Pak Toto pernah menemui yang nomor 1 atau yang ada cowakannya di bagian ring ini malah terpasang di bagian nomor 2. Lah, hal yang seperti itu di sini dari Pak Toto sedikit menyampaikan posisi-posisi dari pemasangan ring piston. Nah, kita akan mulai untuk penyetelan askruk. Kita pasang dulu metal bulan ataupun double ray metal duduk. Sekalian kita siapkan oli. Perhatikan kembali dari metal bulan atau metal samping ini yang menjadi bantalan dari askruk yang terdapat cowaan oli. Jadi yang di sini ada angka-angka atau huruf seperti ini standar, jadi posisinya menempel di bagian blok seperti ini. Tapi tetap kita basahi oli, tujuannya adalah agar dari metal ini nanti tidak jatuh-jatuh atau bisa menempel.
berposisi di bagian tengah dari mental sampingnya, karena ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Kebetulan di Panther 25 ini terdapat di bagian tengah. Apabila terdapat kotoran ataupun dari bekas metal yang menempel di bagian dudukan metal, sebaiknya dibersihkan. Seperti kemarin dari video perakitan kijang diesel dari Jogja, banyak sekali bekas metal yang menempel kurang dibersihkan, akhirnya dari metal tersebut terdapat ada yang aus, ada yang utuh, meskipun dalam satu metal. Bisa kita pasang untuk askruknya. Cuaca di sini kadang mendung, kadang terang. Jadi mohon maaf apabila dari gambar ini sering berubah-ubah sendiri. Nanti bila tidak kita fokuskan, nanti malah biar dari gambarnya. Kita tidak putar-putar dulu dari askruknya sebelum kita pasang dan kita kencangkan dari pasangan metal duduk. Untuk cara pemasangannya nanti bisa memperhatikan di bagian sisi bawah terdapat bentuk anak panah dan dari angka-angka yang menjadi urutan pemasangan. Nanti untuk dudukan pasangan yang paling belakang, Pak Totok menyarankan di bagian sebelah sini nanti ditambahkan lem sekalian, karena terdapat celah yang masuk ke bagian ruang oli juga untuk di belakang sil askruk. Jadi kita sarankan menambahkan sedikit lem agar dari celahnya ini nanti tidak rembes oli. Khusus yang nomor 5 atau yang paling belakang sendiri. Nanti untuk pemasangan sil askruk, patokan rata untuk yang bagian bawah. Karena dari permukaan di bagian silinder blok ini dengan pasangan metal duduk di bagian bawah, ini terdapat beda permukaan, selisih 1 mili lebih. Jadi nanti patokan di bagian bawah ini dari kerataan pemasangan sil askruk belakang. Nanti untuk kekencangan bisa memakai ukuran 12 sampai 12,5 kg. Banyak sekali yang menanyakan untuk
ukuran Pak Toto biasanya memakai ukuran kilogram. Di sini di bagian kunci torsi ini terdapat satuan-satuan kekencangan. Kalau yang menanyakan untuk ukuran berapa Nm Pak Toto, sebentar kita baca dulu. 12,5 ini Nm-nya sekitar 105 Nm. Bisa memperhatikan juga di sini ada beberapa satuan pengencangan, ada kilogram, terusan lbf, ins, boho iki para Toto rapati ngerti, terus nm, terusan ini ada lbf, ft, juga ngerti nah Pak Toto. Yes, Toto tak baca untuk angka-angkanya apa, satuan-satuannya. Kita atur di 12,5 Pak Toto, langsung ke 12,5. Karena baut ini bukan 19 meskipun dari kunci kepala bautnya ini 19. Saya mau memperhatikan dari drat dan besaran baut. Biasanya Pak Toto memakai ukuran, menafsir dari ukuran tersebut itu dari besarnya baut dan drat. Karena ada drat kasar juga drat halus. Atau dari para pemirsa mungkin bisa melihat tabel di aplikasi. Pak Toto dulu juga mencari di aplikasi. Tapi apabila kita memakai patokan di aplikasi ternyata kurang kencang, jadi ini kita tambahkan sendiri dan sekitar 1 sampai 2 kilogram. Jadi misalnya ini tadi 12,5 kilogram, kalau memakai patokan yang benar ini biasanya sekitar 10 kalau berdasarkan tabel di aplikasi. Tapi Pak Toto nggak mau memakai hal tersebut karena merasakan dari kekencangan tersebut kurang kencang, makanya Pak Toto naikkan 1 sampai 2 kilogram seperti itu. Tapi ya memang apabila dilakukan pengencangan selisih setengah kilogram di kunci torsi ini tidak terasa, hampir sama persis. Kita sering kadang mengulang-ulang untuk ceklek-cekleknya ini karena apabila pas nyeklek ada masih perputaran, jadi masih kita tarik. Kalau sudah nyeklek nggak ada perputaran sama sekali baru kita hentikan, berarti kita pindah di baut yang lain. Mungkin terlihat Pak Toto kekencangannya ditarik sudah ceklek, sebetulnya enggak, ini terasa ada kekencangan yang berbeda-beda. Nah ini masih berputar sedikit, setelah kita coba seperti ini sudah kleknya tidak ada perputaran baut, kita pindah di baut yang lain. Kita ulangi dari kesemuanya. Sudah, akan kita cek dari putaran askruk. Semoga saja tidak terdapat masalah atau senter dari bloknya. Alhamdulillah, dari putaran enteng, dan saya yakin karena dari putarannya entengnya rata, dari mental ini tidak ada yang tergores ataupun dari yang gosong. Bisa kita lanjutkan untuk memasang di bagian seal askruk, kemudian dek dari dudukan dinamo starter nanti kita pasang belakangan karena nanti ada baut kalter yang
ini di bagian sebelah sini dan sini ini di dalam. Jadi untuk lebih mempermudah nanti jangan dipasang dulu, nanti pasang belakangan tidak masalah. Roda gila tetap kita tempelkan karena untuk melakukan pemasangan di bagian stang piston ataupun dari piston, jadi menjadi dudukan di bagian bawah tetap kita tempelkan. Meskipun dari baut ini kita pasang satu dulu, nanti bisa kita lepas untuk mempermudah dari pemasangan baut-baut kalter. Menyampaikan kembali apabila dari bagian belakang seal askruk sudah luka, mumpung dari mesin tersebut terdapat turun, sebaiknya dilakukan perbaikan sekalian. Karena untuk pengesokan juga tidak mahal. Di samping itu dari perbaikan mumpung dari askruk ini terdapat turun. Kalau biasanya mengganti seal askruk seringkali terdapat bocor, biasanya bisa diperhatikan terdapat luka di bagian askruk. Kalau masih ada plat bawaan, biasanya sudah bengkok, ini dilepas, nanti dipasang yang seal cengkram seperti ini. Sepertinya tidak usah dipotong, sudah kencang pernya, kita ukurkan. Nah, ini terdapat sesek ini. Seharusnya tidak bocor karena di sini sudah halus. Sudah kita lakukan sok. Kita tambahkan stempet di bagian sisi dalam seal untuk mengurangi keausan atau cepat rusak di bagian seal ataupun dari lukanya sok tadi yang telah terpasang. Nanti kerataan patokan di bagian bawah. Kita lanjutkan kembali, kita akan memasang di bagian depan terlebih dahulu untuk piston nanti. Setelah di bagian depan selesai kita pasang, pas lubang-lubangnya tinggal kita tambahkan lem. Kita akan posisikan dari mesin ini untuk di bagian sebelah sini di bawah, memasang dari botolan klep terlebih dahulu.
Nah, susah diputar ini. Baut 10 papat, baut rolase loro karaan baut 24. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk memasang dari as noken. Sekalian untuk baut as nokennya. Bisa kita rubah lagi posisi mesinnya. Janggelina. Time lusuk yes. Kita akan lanjutkan memasang dari injeksi pump terlebih dahulu. Pangone kene pasang sik. Sing plat-plat letter L. Heeh, iki sing entuk kene. Iki lho. Wis kenceng. Alhamdulillah di sini dari Pak Toto sudah menemukan untuk titik topnya. Di bagian injeksi pom dengan gigi penghubung, di sini ada huruf V, harus kita luruskan dari titiknya. Kemudian untuk yang di bagian sebelah sini, sama-sama gigi penghubung, dari gigi penghubung injeksi pump dengan askruk ataupun dari as noken, di sini terdapat huruf Z. Harus kita temukan titik topnya. Kemudian untuk di bagian as noken dengan gigi penghubung juga terdapat huruf Y. Kita telah luruskan juga. Sedangkan untuk di bagian askruk dengan gigi penghubung yang di bagian sebelah sini, ini adalah hurufnya X. Jadi X, Y, Z, di sini V. Dan untuk di bagian sebelah sini tinggal kita tutup.
Sekalian kita pasang untuk busa-busa yang berada di bagian depan. Dan sekarang tinggal kita pasang dari piston. Bisa kita mulai untuk nomor 1 dan nomor 4, karena dari putaran askruk berposisi 1 dan 4 terlebih dahulu. Sempat disampaikan oleh tukang bubut, Pak Totok menanyakan untuk buring bawaan dengan buring yang dibuatkan sendiri, ternyata dari bahannya keras yang dijual di toko-toko spare part atau toko suku cadang. Jadi kalau dibuatkan sendiri itu malah justru dari bahannya lebih lunak karena besi lenyeh, disampaikan seperti itu. Pak Toto mengingatkan kembali untuk pemasangan dari piston ataupun dari stang piston. Nanti untuk di bagian depan bisa melihat di posisi atas piston ini terdapat cowakan, ini merupakan arah depan. Kemudian untuk stang pistonnya dari posisi depannya yang ada tulisannya Isuzu seperti ini. Tadi ring piston sudah kita sampaikan dari posisi nomor 1 seperti apa, kemudian nomor 2 seperti apa, karena terdapat perbedaan bila diperhatikan secara teliti. Kita cari nomor 1 terlebih dahulu. Sebentar kita basahi dulu dari linernya. Kita atur celah ringnya. Pak Toto menempatkan untuk ring oli sambungannya di sebelah sini. Kemudian untuk yang nomor 2 di sebelah sini. Dan untuk yang nomor 1 di sebelah sini, jadi sepertiga. Tapi untuk di nomor 2 dan nomor 1 ini agak menjauh. Di sini, dan di sini. Tinggal kita press. Nanti disarankan untuk sama dari pemasangan sambungan ring pistonnya dari posisinya. Lurus ya. Untuk kekencangan dari baut stang piston nanti bisa memakai kunci torsi kembali dari ukurannya 6 sampai 6,5 kg.
Alhamdulillah dari 4 piston sudah terpasang, tinggal kita kencangkan. Nanti bisa dilanjutkan untuk pemasangan pompa oli dan kalter atau bak oli. Banting. Nanti sebelum ditutup, Pak Toto menyarankan untuk diisi oli terlebih dahulu dari pompa olinya. Atau kita isi sekarang nggak apa-apa. Karena proses oli mesin mudah tersedot saat dari putaran mesin ini mulai berputar.
itu langsung tuh langsung wakil foto tuh. Sebelum menutup dari silinder atau menutup dari piston atau pemasangan dari silinder head atau silinder cup, Pak Toto menyarankan untuk mengecek dari ketinggian piston. Apabila dari ketinggian ini melebihi dari setengah tebalnya perpak silinder head, sebaiknya dipotong. Mungkin pernah dilakukan penyelepan untuk sisi atas silinder yang terlalu banyak sehingga dari ketinggian ini sudah di luar toleransi. Pak Toto akan mengukurkan dulu, sepertinya masih utuh. Harusnya posisinya masih di setengah ke bawah. Masih jauh dari permukaan atas perpak silinder head meskipun bila dilakukan press. Dan di sini telah ada nok-nok dari klep. Jadi memang benar-benar presisi dari posisi piston dengan klep saat dari piston ini berposisi top atau di atas sendiri. Masih aman. Saya pasang noknya Mas Udin. Kita posisikan di tengah meskipun dari nanti silinder head klep dipasang tidak terdapat benturan. Karena belum kita lakukan penyetelan celah klep. Pakai tang biasanya ini. Soalnya mekar. Kalau pakai tang pas. Dan dari perpak silinder head bisa kita tambahkan lem secara bolak-balik pastinya. Sepertinya untuk perakitan nanti tidak selesai nih, waktunya sudah sore. Bisa kita lanjutkan besok pagi, paling nanti penyetelan telah kelep nanti yang belum. Pemberian lem secara bolak-balik sepertinya sudah merata. Tinggal kita tempelkan dari perpaknya. Dan silinder head siap kita pasang. Pak Toto juga menyarankan lakukanlah penyekuran klep untuk merapatkan di bagian kompresi atas agar tidak bocor. Kalau bocor ya nanti biasanya selain dari tenaga ada kelainan
suara getaran yang berbeda di silinder satu ataupun dua atau tiga atau empat. Kuat dewe, tenanan pora? Oh ya wes, kuat dewe Mas Udin. Kurang maju akeh, kurang maju akeh. Saya pakai nganu, pakai baut, ora enak. Angkat saya, angkat. Nah, nanti bisa kita kencangkan dari baut silinder head menggunakan kunci torsi. Hati-hati di jenis Panther ini dari baut silinder head ini agak lunak. Kadang kalau hanya dikencangkan menggunakan stang shock ataupun dari disambung dengan pipa, biasanya nanti malah terdapat memanjang dari bautnya. 4 pitulas Watin. Soke pitulas. Kita percepat rapatkan dulu dari bautnya. Kita akan setel dari kunci torsi di maksimal 10 kg karena dari baut silinder head di Panther ini agak lunak. Ayo. Kita ulangi dari kesemuanya biar lebih merata untuk kekencangannya. Shiny baut. Kayak baut kuwi mau iso tuh. Tancepke ngono wae tok. Rada dawa. Ya, tak cekelane.
Eh, kurang mundur, plek nganu maju mesin ini. Seret mundur. Hop, hop, hop.